warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan kita melanjutkan kajian kitab At-Tauhid, Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. At-Tauhid yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Kemudian tauhid yang merupakan inti dakwah dari semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid yang merupakan inti kebaikan semua manusia, dasar atau asal yang akan memotivasi seorang hamba untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya. Semua kembali kepada tauhid dalam artian yang benar, yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kemudian dalam pelaksanaan ibadah hanya semata-mata mengikuti petunjuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipraktikkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhidul ibadah dan tauhidul mutaba'ah atau tauhidul ittiba'. Nah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa tauhid adalah merupakan inti dakwah dari setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Makanya pembahasan mengenai tauhid itu harus kita arahkan kepada sesuatu yang benar-benar memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah, kepada sesuatu yang benar-benar menjadikan kita memiliki sifat dari pemuka-pemuka tauhid, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalam, kemudian generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam artian pembahasan tentang mengenai masalah tauhid bukan hanya berkisar pada pengetahuan kita bahwa ini adalah perbuatan syirik yang harus dijauhi. Kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tapi kemudian tidak menimbulkan motivasi dalam diri kita untuk semangat melakukan ibadah itu sendiri. Beribadah kepada Allah itu bukan merupakan beban, tapi merupakan kesenangan hati. Lebih nikmat daripada apapun yang paling lezat atau paling nikmat di dunia ini. Ini tujuan utama tauhid. Makanya kenapa tauhid itu sangat berkaitan erat dengan kesucian jiwa. Coba antum perhatikan ayat yang kita baca di pertemuan yang lalu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul untuk menyerukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan jauhilah taghut. Firman Allah juga yang semakna dengan ini, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, kecuali aku, kata Allah, maka hendaknya kalian beribadah kepadaku semata-mata. Tauhid. Inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Sekarang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam diperintahkan juga untuk menyerukan kepada umatnya agar umatnya bertakwa kepada Allah. Seperti ucapannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Ani'budullaha wattaquhu wa athi'un." Hendaknya kalian wahai umatku beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Tauhid, takwa dan taat kepada Rasul. Lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa terletak di sini. Sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga tentang ayat-ayat yang menggambarkan tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tugaskan beliau untuk sampaikan kepada umat. Syariat yang Allah perintahkan kepada beliau untuk sebarkan kepada umat. Yang ini disebutkan dalam lebih dari 1 ayat Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri, yang tugasnya adalah membacakan kepadamu ayat-ayat kami dan mengajarkan kepadamu Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Wa yuzakkikum, dan mensucikan diri-diri kalian serta mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah. Ada tujuan untuk tazkiyah, mensucikan jiwa. Dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Apa keterikatannya antara mensucikan jiwa, ketakwaan, tauhid, kemudian mentaati seruan para nabi dan para rasul? Pertama, mensucikan jiwa itu jelas merupakan hakikat takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jiwa itu akan suci dengan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman, kami ilhamkan kepada jiwa manusia jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan takwa. Berarti takwa ini adalah kesucian jiwa. Dan sungguh merugi orang-orang yang merusak jiwanya, mengotorinya dengan keburukan. Ini makna doa yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Ini saya sampaikan karena saya secara pribadi dulu pernah belajar tauhid, kitab tauhid sampai selesai dalam beberapa syarat. Tapi saya melihat sangat sedikit penekanan tentang masalah tauhid ini hubungannya dengan kesucian jiwa.
Sehingga yang timbul setelah mempelajarinya, orang-orang yang mengingkari syirik. Ada orang yang melakukan syirik, diingkari, betul, kita harus mengingkari. Tapi pada saat itu, kalau Anda benar-benar muwahhid, harusnya semangat dalam beribadah kepada Allah, berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Ini buah terindah daripada tauhid. Sebagaimana ini adalah buah terindah dari manisnya iman. Inilah buah terindah daripada takwa. Makanya, kalau seandainya yang lahir adalah orang-orang yang menentang pelaku-pelaku syirik, kemudian dia sendiri tidak rajin beribadah kepada Allah, ini aneh. Pelaku syirik, kenapa dia semangat melakukan perbuatan syirik, mencurahkan hartanya, perjalanan jauh, menghabiskan tenaganya? Karena dia punya kecintaan yang berlebihan kepada sembahan-sembahan selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka'hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan, na'udzubillah min dzalik, tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sembahan-sembahan itu seperti mencintai Allah. Syirik dalam hal mahabbah, kecintaan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka sangat besar kepada Allah. Jadi satu sebab utama yang merupakan konsekuensi tauhid, kita membenci segala bentuk penyimpangan tauhid peribadatan kepada selain Allah, tapi bersamaan dengan itu kita sendiri semangat menegakkan ibadah karena Allah. Dan ingat, ketika ibadah-ibadah kepada Allah disebarkan dengan niat yang ikhlas, tauhid disebarkan dalam segala bentuknya, dengan sendirinya ini akan menggugurkan perbuatan syirik. Sebagaimana ketika sunnah ditegakkan, diamalkan, maka akan menjadikan perbuatan bid'ah akan berguguran. Makanya sejak kemarin saya selalu terangkan pentingnya untuk menggandengkan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kita akan baca para nabi dan para rasul ketika mengingkari kaumnya yang menyembah kepada selain Allah. Mereka menyebutkan sembahan-sembahan itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi. Berarti mereka telah menjelaskan kepada kaumnya yang maha mencukupi, maha mendengar, maha melihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun ketika dia memerintahkan kepada Haman, perdana menterinya, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu asbab as-samawati wal ard fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkanlah untukku tangga sampai ke langit yang bisa mencapai pintu-pintu langit, karena aku ingin naik dan melihat kepada sembahannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, karena aku menyangka dia berdusta. Itu apa artinya? Nabi Musa telah menjelaskan kepada Fir'aun bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit ketujuh. Makanya Nabi Musa, apa ini Fir'aun laknatullah alaih, menganggap Nabi Musa berdusta, dia suruh perdana menterinya untuk buatkan tangga yang tinggi. Para nabi dan para rasul ketika menjelaskan kepada umat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak mungkin mereka hanya mengatakan sembahlah Allah kemudian tidak dikenalkan. Kenapa kita harus menyembah Allah? Apa keistimewaan dalam sifat-sifatnya yang menjadikan kita harus menyembah Dia? yakni tentu mereka menjelaskan kepada kaumnya, segala kebutuhan kalian ada di tangan Allah. Yang maha kuasa memberikan manfaat cuma Allah, yang maha luas rahmatnya cuma Allah. Semua yang kalian harapkan untuk keselamatan cuma Dia yang maha kuasa melakukannya. Ini adalah hakikat daripada tauhid yang sesungguhnya. Sehingga ketundukan itu dimulai dari hati. Ketika hatinya telah tunduk,
semua kebutuhannya ada di tangan Allah, hidupnya tidak akan bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki keburukan, Dia bisa timpakan apa saja dan kapan saja dikehendakinya, menjadikan hamba ini tunduk kepada hatinya. Kemudian setelah itu anggota badannya tunduk. Makanya tauhid uluhiyah yang tidak digandengkan dengan tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah ini akan menjadikan pemahaman itu hanya sekedar pemahaman, tapi tidak menggerakkan hati untuk menjadikan hati ini tunduk. Kemudian setelah hati itu tunduk, maka anggota badan akan tunduk. Coba ayat yang kita baca kemarin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Perhatikan firman Allah di akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu, yang kemudian perintah atau keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi, agar kalian mengetahui wahai manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Coba lihat, tujuan penciptaan langit dan bumi, turunnya perintah Allah adalah untuk tauhid ibadah yang disebutkan dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Tapi ayat ini menjelaskan tujuan diciptakannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi juga seperti itu. Turun perintah Allah agar kalian lita'lamu, mengetahui wahai manusia, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, agar kalian mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi keduanya tidak akan bisa dipisahkan. Makanya akan sangat kurang ketundukan hati yang merupakan konsekuensi tauhid yang paling utama kalau orang itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal keagungan dan kebesaran Allah, yang itu merupakan inti daripada tauhid itu sendiri. Inilah sebabnya kenapa yang saya katakan di pertemuan yang lalu, banyak orang yang belajar tauhid, dia mengingkari perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan di daerah-daerah penyembahan kepada kubur, membawa sesajen di pantai-pantai, penunggu pohon keramat, membawa bersujud di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, mengingkari perbuatan tersebut. Tapi dia sendiri pada praktek hidupnya selalu bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Baik dalam pengobatan seperti yang saya isyaratkan, bergantung pada dokter, bergantung kepada atasannya. Berhubung di kota tidak ada berhala-berhala yang besar karena telah dihancurkan, tapi muncul kesyirikan dalam bentuk ketergantungan hati yang berlebihan kepada makhluk. Karena asalnya dia tidak mengenal Allah, atau keyakinan tersebut tidak merasuk secara kuat ke dalam hatinya. Itulah sebabnya kenapa inti daripada surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid dan ketundukan. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Di sini kita harus perhatikan bahwa mengenal tauhid itu dimulai dari hati yang tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah. Makanya kalau hati sudah meyakini hal ini dengan dia membaca nama-nama dan sifat-sifat Allah serta dimasukkan ke dalam hati, dengan sendirinya perbuatan syirik bukan cuma diingkari, bahkan secara akal dan nalurinya dikatakan tidak pantas. Buat apa takut kepada makhluk? Oh, makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa, sama lemahnya seperti dirinya. Jadi tauhid itu logis, sangat logis. Mentauhidkan Allah sangat logis bagi orang yang yakin tentang kesempurnaan Allah. Coba kita bayangkan,
yang yakin dalam hatinya, Allah yang menguasai alam semesta beserta isinya. Hujan yang Dia turunkan Dia, yang mengatur alam semesta Dia. Makhluk-makhluk besar di alam semesta Dia yang menggerakkan, Dia yang mengatur. Rezeki Dia yang menurunkan. Kemanfaatan ada di tangannya, segala keburukan Dia yang maha kuasa menjaga kita darinya. Sekarang kita pikirkan dengan akal kita, masuk akal nggak? Ibadah kita serahkan kepada makhluk yang sama lemahnya seperti kita, butuh rezeki dari Allah sama seperti kita. Kan tidak masuk akal. Ketika itu, hamba ini dengan keyakinannya, itu dengan tabiatnya, tidak perlu dipaksa, dia akan menolak segala bentuk kesyirikan. Yang Anda mungkin pernah ceritakan kepada antum kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ma'ruf ketika ada salah seorang ikhwan kita ya datang meminta bantuan kepada salah seorang syekh. Dia punya kebutuhan mendesak, pengobatan atau punya kebutuhan mendesak uang. Dia tanya kepada syekh, mungkin antum mengenal seorang dermawan yang bisa memberikan bantuan kepada saya. Dia ditunjukkan kepada salah seorang muhsinin. Oh, dia tinggal di sana, caranya kalau kamu ketemu dia, datang waktu sholat. Orang ini akhirnya tahu, si fulan namanya, dia datang waktu sholat. Biasa kalau di Saudi itu kalau kita ingin ketemu syekh, kita datang ke rumahnya, kita sholat berjamaah, bisa kita ketemu. Kalau di waktu lain sulit untuk ketemunya. Tapi akhirnya datang dia ke rumah orang kaya ini yang terkenal suka menyumbang ini di waktu sholat berjamaah. Biasanya kalau kita ingin ketemu orang, sholat kan habis salam, kita pikir sebentar, kita mundur supaya kita tahu ketika dia keluar. Dia sudah datang, dia tanya sama orang, oh nanti dia akan datang, ciri-cirinya begini, sudah dia sudah siap-siap mundur ke belakang. Ternyata orang yang dimaksud ada, dia sudah lihat posisinya di sini, di saf yang pertama dia sholat, karena orang yang rajin sholat berjamaah. Setelah selesai sholat dia berzikir. Setelah berzikir kepada Allah, dia melaksanakan salat sunnah rawatib. Setelah itu dia berdoa lama sekali. Rupanya kebiasaannya seperti itu. Akhirnya orang sudah pada pergi semua, ini belum selesai juga yang ditunggunya. Ini yang butuh bantuan tadi, dia ingin datang bicara, kan dia nggak enak kalau mengganggu kan. Orang sedang sholat sunnah, orang sedang ibadah, masa kita ganggu minta bantuan lagi kan begitu. Lama dia berdoa dan dia sengaja, memang orangnya selalu begitu setiap hari. Akhirnya di tengah-tengah kejadian tersebut, orang yang minta bantuan ini berpikir, saya datang minta pertolongan kepada dia. Dia sendiri berdoanya kepada Allah lama seperti itu. Nah, apa yang membuat dia lebih berhak untuk minta kepada Allah dibandingkan saya? Artinya waktu itu dia merenung, dia ternyata minta. Saya meminta kepada dia, kenapa gak minta langsung kepada yang punya? Langsung dia pulang, tidak jadi minta. Coba lihat, manusia kalau merenung, ini baru perenungan. Belum kalau dia baca Al-Quran tentang ayat-ayat yang menunjukkan segala kebutuhan manusia ada di tangan Allah, yang menjadikan keyakinannya semakin kuat. Baru dia merenung sejenak. Saya mau minta sama dia, saya tunggu-tunggu dari tadi lamanya dia beribadah. Tidak mungkin kita mau mengatakan marahi orang yang sedang ibadah kan? Dia meminta kepada Allah, padahal saya butuh kepada dia. Kenapa saya tidak minta langsung kepada yang Maha pemberi rezeki, Maha kuasa atas segala sesuatu? Akhirnya pulang dia, tidak jadi minta sama orang tersebut. Dia berdoa kepada Allah. Nah, keyakinan seperti ini yang merupakan inti tauhid. Waktu kita meyakini apa yang kita butuhkan dari makhluk, semua ada di tangan Allah secara sempurna. Wallahi, ini keyakinan yang betul-betul akan melahirkan ikhlas. Misalnya, baru contoh satu saja sisi dari kesempurnaan iman, ikhlas. Ketika Anda sudah menganggap remeh apa yang ada di tangan makhluk, buat apa saya harapkan balasan makhluk? Paling dia kasih sekian dan sekian. Kalau saya minta kepada Allah, semua kebutuhanku akan dipenuhi. Jadi remeh semua balasan-balasan yang ada di tangan makhluk. Apalagi cuma pujian dan sanjungan. Pujian makhluk, dia memuji saya, tidak bisa bikin saya masuk surga juga. Dia mencela saya, tidak akan bisa memberikan masuk neraka juga. Tidak bisa menyelamatkan saya dari sakit juga. Buat apa saya bergantung kepada dia? Nah, tauhid seperti ini yang akan membawa kepada perbaikan-perbaikan ibadah kita. Makanya saya katakan, setiap kita
mempelajari masalah tauhid, kita harus ingat bahwa tauhid yang sesungguhnya itu dimulai dari memasukkan keyakinan tentang kebesaran dan keagungan Allah, yang itu akan melahirkan ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya ibadah itu bukan cuma gerakan, tapi ibadah itu adalah sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi bukan ibadah itu orang sekedar ruku, tapi dalam rukunya dia tidak ingat apa-apa, berdiri tidak ingat apa-apa. Tidak, dia ruku karena dia merendahkan diri, dia mengagungkan zat yang sedang disembahnya. Itu namanya tauhid yang sesungguhnya. Makanya kita ketahui, kemarin sudah kita bahas, ibadah itu adalah asalnya ya ibaratun amma yajma'u kamalul hubb wa kamalul dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah mukaddimah tauhid yang sangat penting, sehingga kita semua harus berpikir dalam pembahasan mengenai iman. Saya sudah nukil juga tentang pentingnya belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekarang belajar masalah tauhid, mengenai takwa, pensucian jiwa, mengenai ikhlas, cinta, takut dan berharap, dan semua. Ternyata inti pembahasannya adalah dengan menjadikan hati itu mengenal tempat bergantungnya yang sesungguhnya. Dan antum ketahui, orang yang bertauhid dalam artian yang sebenarnya seperti ini, semua permasalahan hidupnya, kesulitan-kesulitan hidupnya akan dihilangkan oleh Allah sesuai dengan sejauh mana dia menyempurnakan tauhidnya. Makanya orang yang bertauhid adalah orang yang paling lapang hidupnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka lah orang-orang yang paling aman hidupnya, yang paling damai hidupnya, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk. Tidak mungkin nikmat hidup kalau tauhid tidak sempurna. Makanya jangan merasa heran, kita sudah belajar kitab tauhid berkali-kali, sudah kita bolak-balik caranya kita baca, tapi kenapa hidup kita masih sulit? Nah, kita ceritakan tahun apa ini pertemuan yang lalu. Masih ingat kan? Orang-orang yang ikut ujian untuk diterima S2. Dia sudah hafal dalilnya, dia hafal semuanya. Baru selesai pengumuman dia tidak lulus, dia mengunci dia dalam kamar. Loh, ilmunya kemana? Jadi ilmu beda, pengamalan beda. Beda antara orang yang belajar hanya untuk pengetahuan dan belajar untuk memperbaiki dirinya. Orang-orang yang sudah hafal dalilnya tentang takdir, hikmahnya mempelajari takdir begini menjadikan tenang hati. Pasti timpa musibah hatinya tidak tenang. Berarti ilmunya kemana? Prakteknya kemana? Nah, ini adalah keanehan yang perlu diatasi. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan, dan ini berapa kali saya nukil di pengajian-pengajian yang lalu dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, satu kalimat yang sangat indah. Tauhid itu inti dari segala kebaikan, inti dari segala ketenangan, keamanan, kedamaian. Berarti kalau kita masih banyak mengalami masalah-masalah yang mengganggu hati kita, menjadikan kita tidak tenang, kembalikan semua permasalahannya kepada tauhid. Apa kata beliau? Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan ketentuan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Sesuatu itu akan menjadi sebab penderitaan bagi diri. Wa man khafa ghairahu sullita alaihi. Siapa yang takut kepada selain Allah, sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaihi kana syuhman lahu.
Barang siapa yang mengutamakan sesuatu selain Allah, itu menjadi kesialan, kecelakaan bagi dirinya. Bersandar kepada selain Allah, sesuatu yang kita sandari itu akan menjadi sebab kecelakaan dan kesialan bagi kita. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi sakhitallahu alaihi wa askhatahu alaihi. Barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaannya, Allah akan murka kepadanya dan menjadikan suatu itu murka kepadanya. Subhanallah. Hanya permasalahan cinta, menempatkan takut yang benar, berharap yang benar, mengutamakan siapa yang harus, pihak yang harus diutamakan. Ini saja salah, sudah menjadi sumber penderitaan bagi kita. Jadi kehidupan manusia itu, kemuliaan dirinya yang sesungguhnya adalah ketika hatinya tunduk dengan sempurna kepada Allah. Dan inilah tujuannya kita belajar tauhid. Makanya pelajaran tauhid itu adalah yang paling logis, paling mudah diterima manusia. Seandainya kita memahaminya dengan benar dan melibatkan hati kita sewaktu memahaminya, mempelajarinya agar benar-benar ketundukan itu bersumber dari hati manusia. Baik. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, ini saya sengaja tekankan agar kita memahami setiap kali kita menjelaskan masalah ini, kita akan hubungkan dengan upaya memasukkan iman atau tauhid di dalam hati kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan dalam penjelasan tentang dalam pengantar kitab tauhid ini adalah surat yang ke-17 ayat ke-23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menentukan, artinya mewasiatkan atau memerintahkan. Qadha, keputusan atau ketentuan Allah itu ada dua, ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah. Di sini adalah qadha syar'iyah. Allah memerintahkan, tidak semua orang melakukannya. Jadi Allah menentukan, memerintahkan, tapi tidak semua orang melakukannya. Ini namanya qadha asy-syar'iyyah. Allah memerintahkan kepada kita semua, kepada manusia, hendaknya kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah semata-mata. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Berbakti kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara mereka mencapai usia lanjut di sisimu, atau keduanya atau salah seorang di antara mereka, maka janganlah kamu mengucapkan kalimat yang kasar, bahkan kalimat yang paling rendah, yang kasar yang paling rendah pun tidak boleh, apalagi kalimat-kalimat yang lebih berat. Wala tanharhuma, janganlah memperlakukan mereka dengan perlakuan yang buruk. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha adh-dhull, rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua karena sayang kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan doakanlah wahai Rabbku
sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku ketika aku masih kecil. Perintah untuk bertauhid digandengkan dengan ketaatan kepada orang tua. Ini penting. Perintah untuk bertauhid dalam ayat ini disebutkan sama dengan ayat yang lalu. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan kamu beribadah kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah. Ada dua rukun tauhid, an-nafyu wal itsbat. Harus ada penetapan dan harus ada peniadaan, penafian, kemudian penetapan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, an-nafyul mahdhu laisa tauhidan. Hanya sekedar menafikan itu bukan tauhid. Tidak ada yang berhak disembah. Terus apakah istimewanya? Wa kadzalika al-itsbatu biduni nafi. Sebagaimana sekedar menetapkan, tidak ada penafian. Ini tidak menunjukkan pengkhususan atau menunggalkan. Tidak ada keistimewaan. Kalau kita mengatakan misalnya, kalau kita menetapkan misalnya, ya, Abu Mujahid ada di dalam masjid. Apa keistimewanya? Yang lain juga banyak dalam masjid. Tidak mengkhususkan dia. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada yang di dalam masjid kecuali Abu Mujahid, mungkin dia tidur atau apa ya, atau dia baca Al-Quran. Kalau yang bagus ya baca Al-Quran, jelas maksudnya. Hah? Oh itu. Tidak ada yang dalam masjid kecuali Abu Mujahid. Berarti kita mengkhususkan, yang lain semua di luar sibuk kecuali Abu Mujahid dalam masjid. Ini baru namanya mengkhususkan. Jadi kata Ibnu Qayyim, sekedar menetapkan ini bukan mengandung makna tauhid. Fala yakunu tauhidu illa mutadhamminan lin-nafi wal itsbat, wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Maka tidak akan terwujud tauhid kecuali dengan dua rukunnya, yaitu penafian dan penetapan, dan ini merupakan hakikat tauhid. Ini merupakan hakikat tauhid. Makanya harus ada penafian. Sebagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah, ada an-nafyu wal itsbat. Tidak ada sembahan yang benar. Karena semua yang disembah tidak pantas disembah. Tidak mendengar, tidak melihat, wala yughni anka syai'an, tidak bisa mencukupimu. Dia bukan pencipta, bukan pemberi rezeki, dia juga mendapatkan rezeki, dia bisa mati. Ngapain harus disembah? Karena sifat-sifat kekurangan inilah kita kenal pada makhluk. Kita katakan tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, karena dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang dengannya dia pantas disembah. Ini tauhid berarti harus mengandung an-nafyu wal itsbat, penafian kemudian penetapan. Kemudian di sini disebutkan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, yang ini tentu disebutkan dalam banyak hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ya, tidak boleh kita mengucapkan kalimat yang kasar, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang kasar. Wajib untuk mengucapkan kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Sampai-sampai kata para ulama, orang tua itu kalau memerintahkan sesuatu yang mubah, itu menjadi wajib hukumnya. Mubah. Misalnya ada orang tua memerintahkan untuk kita belanja sesuatu di pasar. Mubah, kita boleh belanja di pasar, tapi karena perintah orang tua jadi wajib. Bahkan ketika orang tua memerintahkan kepada kita sesuatu yang bertentangan atau memerintahkan kepada kita satu hal yang ketika itu kita ingin melakukan sesuatu yang sampai hukumnya fardu kifayah, sudah kita ketahui kita wajib mendahulukan perintah orang tua. Sampai seperti itu kedudukannya atau tingginya perintah mereka. Makanya diperintahkan di sini digandengkan dengan perintah tauhid untuk berbuat baik kepada orang tua, apalagi kalau dia mencapai usia dewasa di sisimu. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, kisah yang terkenal ketika Nabi SAW naik mimbar
kemudian mengucapkan amin 3 kali. Ternyata di situ Nabi SAW mengucapkan amin dari doanya malaikat Jibril. Ragima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba, semoga kecelakaan menimpa seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Makanya ini juga hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada mereka, kasih sayangnya sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang kepada kita sewaktu kita masih kecil. Baik, ini ayat yang kita baca. Iya. Tidak terasa waktu sudah jam segini. Ya, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi beribadah kepada Allah karena dialah yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan, memberikan rezeki, yang menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hambanya. Maka dialah yang pantas dan berhak untuk diibadahi satu-satunya. Ini merupakan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus meniadakan segala sesuatu yang namanya perbuatan syirik. Makanya dalam Islam itu, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan kebaikan dengan keburukan. Dan kesempurnaan iman adalah ketika seorang hamba berpegang teguh dengan kebaikan, kemudian sekaligus menghindari keburukan yang merupakan lawannya. Inilah keistimewaan Islam. Kita akan mudah berpegang teguh dengan kebaikan setelah kita mengenal keburukan dengan perinciannya agar kita semakin menjauhinya. Makanya ada perintah kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Perintah kepada sunnah, kemudian meninggalkan perbuatan bid'ah. Perintah kepada tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak akan sempurna kalau orang itu hanya belajar tauhid, tidak belajar tentang syirik. Lama-kelamaan nanti kalau dia mendapati satu perbuatan syirik karena dia tidak paham, akhirnya dia terjerumus ke dalamnya. Ini yang pernah juga kita jelaskan. Makna ucapan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah." Sesungguhnya yang akan menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas kalau tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Makanya merupakan metode dakwah yang keliru. Kalau ada yang mengatakan cukup kita pelajari yang baik-baik saja, nanti orang akan mengenal keburukan dengan sendirinya. Dari mana dia kenal? Kalau dia tidak pelajari perinciannya, dari mana dia akan kenal? Justru ini yang akan menjadikan lepasnya ikatan Islam, menjadikan kerancuan dalam memahami mana yang baik, mana yang buruk. Makanya ajaran Islam yang benar adalah yang menjelaskan kebaikan dengan perinci agar kita mengetahui keindahannya, berpegang teguh dengannya, kemudian mengenal keburukan dengan rinci agar kita bisa menjauhi, membencinya dan semakin kuat untuk meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Makanya kita ketahui bersama, inilah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, seperti ucapan yang terkenal dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia
Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Biasanya manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, kejelekan, karena aku khawatir aku mendapati keburukan tersebut kemudian aku terjerumus atau mengikutinya. Nauzubillah min dzalik. Baik, sampai di sini apa yang bisa kita bahas dalam kajian kita di malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan, masih ada waktu bagi yang ingin bertanya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insyaallah pembahasan kitab tauhid akhirnya karena banyak yang memilih untuk kita menjadikan rujukan kitab tauhid, syarahnya adalah Fathul Majid. Maka kita baca kitab Fathul Majid dengan tentu tetap merujuk kepada syarah-syarah yang lain. Nah, ada pertanyaan, Pak silakan. Ya, barakallahu fikum. Itu fenomena menunjukkan kelemahan tauhid, itu tidak gugur. Jadi kendalanya yang terjadi adalah karena ketakutan itu kita buat sendiri. Ya, ini karena banyak dapat informasi, banyak tontonan film, akhirnya datang ke kuburan takut. Padahal penghuni kuburannya mungkin sedang disiksa dalam kuburan. Ya, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Mungkin jin yang datang itu menakut-nakuti orang atau yang lainnya. Sementara jin juga adalah makhluk seperti kita. Dia semakin ditakuti, akhirnya seperti yang kata Ibnu Qayyim tadi, man khafa ghairahu sulita alaih. Siapa yang takut kepada selain Allah, dijadikan dia dikuasai dengan sesuatu itu. Takut, akhirnya muncul sesuatu yang menakutkan, tambah takut dia. Jadi dia sendiri yang membuat lubang untuk menyerumuskan dirinya sendiri. Jadi ini adalah kelemahan tauhid. Makanya dengan iman kita merenungkan, saya takut. Apa yang saya takutkan? Ya, apa yang saya takutkan? Paling-paling kalau dia muncul, apa yang muncul kira-kira? Gigi taringnya panjang. Bilang saja kenapa gini nggak pernah disikat gigi. Itu maksudnya kita logiskan, karena tahu itu logis. Saya takut kepada dia. Nah, dia sendiri juga adalah makhluk seperti saya. Dia tidak bisa memberikan rezeki kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghindar dari kecelakaan. Apalagi dalam Al-Quran disebutkan, syaitan kan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada kekuasaan baginya bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi dengan kita merenung, kita ucapkan nih perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah kita melangkah. Beda kalau ketakutan itu misalnya kepada sesuatu yang secara tabiat bisa mencelakakan kita, seperti takut kepada binatang buas, itu kan kita hindari. Atau kita pukul misalnya, atau kita usir misalnya begitu. Ini ketakutan yang wajar dan tidak menjadikan seseorang itu keluar dari tauhid. Tapi kalau ketakutan sesuatu yang ya tidak nampak, tidak juga bisa mencelakakan kita, ya akibat saya katakan tadi banyak orang
Dia nonton film, tiba-tiba muncul makhluk besar kemudian mengisap darahnya, ya Dracula atau vampire ya, ataupun bisa mencekik dia dari belakang. Padahal ini makhluk yang tidak punya kekuatan sama sekali, cuma kelebihan bisa menampakkan sesuatu yang aneh-aneh. Itu keadaan. Ya, coba tuh bayangkan seandainya makhluk halus itu bisa mencelakakan kita, sudah berapa banyak kita yang celaka? Jalan-jalan sedikit, harus sampai di mana-mana. Kalau seandainya dia bisa mencekik kita, berapa banyak sudah jin-jin yang kafir atau jin-jin ahlul bid'ah yang mencekik ahlus sunnah. Iya kan? Itu tidak pernah terjadi. Kalau misalnya kita naik motor tiba-tiba dihadang sama jin ahlul bid'ah dilemparkan batu misalnya, itu pernah terjadi nggak? Tidak bisa, berarti menunjukkan mereka tidak punya kekuatan untuk itu. Nah, ya tadi ketakutan tersebut kalau tidak sampai menjadikan dia meyakini bahwa makhluk tadi itu bisa mencelakakan dia dan tidak akan lolos darinya, itu bahkan menjadi syirik besar. Sudah kita bahas tadi syirik besar itu, syirik kecil itu adalah yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di situ, bahwasanya syirik kecil itu adalah ma summiya fi syirkan atau ma sammahu syari'u syirkan wa laysa fihi tandidun kamil. Sesuatu yang dinamakan syirik dalam syariat tapi tidak ada bentuk penyekutuan kepada Allah yang sempurna, yang lengkap. Atau dikatakan oleh para ulama yang lainnya, maka wasilatan li syirkil akbar, ya, merupakan sarana atau wasilah untuk mencapai syirik besar. Jadi dia tidak sampai menyempurna sempurna dalam hal menyekutukan kepada Allah. Kayak tadi, dia takut. Dalam ketakutannya yang muncul adalah, nanti kalau gigi taringnya sepanjang 1 meter, nanti kukunya panjang, nanti rambutnya panjang, kemudian pakai bedak ya, 1 panci, ini putih sekali kelihatannya kan, atau pakai terigu mungkin, kan? Atau nanti ada kain-kain pocong misalnya, ya. Jadi perasaan seperti ini, kemudian dia timbul dalam dirinya, ya dia takut, tapi ketakutan tersebut dia atasi dengan cara ya tidak sampai menjadikan dia menganggap tidak akan bisa lolos dari makhluk tersebut. Ini bisa jadi kepada syirik kecil, tapi kalau dia segera menepisnya dengan mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwasanya makhluk ini lemah sama seperti dirinya, akhirnya dia tidak takut, maka tidak sampai kepada tingkatan tersebut, insyaallah. Nah, generasi makin jauh dari zamannya sunnah tentu banyak kekurangan. Tapi kita katakan gagal salafinya atau rusak semua salafnya, itu ekstrim namanya. Jadi kita katakan ini menunjukkan kita perlu banyak yang diperbaiki lahir dan batin kita. Ya, cuma kita katakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan setiap orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW di atas kebaikan. Inilah yang menjadi sebab kita berusaha untuk memperbaiki keadaan, saling menasihati dengan cara yang baik. Cuman tetap kita katakan siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah dan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka itu adalah kebaikan besar, apalagi di akhir zaman. Segala kekurangannya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan memberikan hidayah kepadanya agar kembali kepada jalan yang benar. Jadi
kita harus membuat optimis orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah bahwasanya jalan yang mereka tempuh itulah jalan yang terbaik. Kalau mereka saja bisa salah, apalagi yang tidak kenal sunnah sama sekali. Jadi alhamdulillah ya, ini justru merupakan sebab yang harusnya kita syukuri semua belajar kitab tauhid. Mudah-mudahan hati mereka semua bisa satu. Kalaupun barang mereka masih malu-malu mengakui kesalahannya, mudah-mudahan hati mereka sudah mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan ya, mungkin sudah waktu adzan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.